PKT melakukan apa yang selalu dilakukan PKT di masa krisis. 1989 PKT berbalik melawan mahasiswanya sendiri untuk membungkam protes demokrasi. Sekarang, kita melihat ekonomi Tiongkok runtuh karena tarif Amerika Serikat dan PKT berbalik melawan warganya sendiri. Namun, dalam langkah yang jarang terjadi di Tiongkok, tampaknya semakin banyak pemilik bisnis yang berbicara menentang apa yang terjadi dan seberapa buruk semua ini mempengaruhi keluarga dan karyawan mereka. Ini hanya satu klip. Bulan lalu, saya menerima pesanan untuk sejumlah komponen tembaga. Saya sudah membeli semua bahannya, harganya puluhan ribu, dan semuanya telah dipotong, dicuci, dan diukir. Itu belum selesai. Tetapi hari ini pelanggan mengirim pesan kepada saya dan mengatakan pengiriman mungkin tertunda setelah bea cukai. Pajak telah naik terlalu banyak. Seorang TikToker yang bekerja sebagai pemasok perdagangan buku berbagi dalam videonya tentang tekanan besar yang dia alami setelah kenaikan tiba-tiba tarif Amerika Serikat. 订单量5000多万美金，今年我们订单已经排到了26年的5月份。 Pesanan kami bernilai lebih dari 50 juta dolar Amerika tahun ini. Kami sudah dipesan hingga Mei 2026. Tetapi dengan kenaikan tarif 30%, dampaknya pada kami sangat besar. Jika Anda adalah perusahaan rintisan kecil, itu bukan masalah yang sangat besar karena Anda tidak mengirim cukup banyak untuk mengisi seluruh kontainer. Tetapi bagi kami, itu sangat memukul margin keuntungan kami. Dalam perdagangan massal, margin sudah sangat tipis sekarang dengan tarif 34%, seperti terlempar ke tanah. Cerita-cerita seperti ini telah membanjiri media sosial Tiongkok. Dan itulah sebabnya PKT memaksa sensornya bekerja lembur untuk menghapus dan menyensor setiap posting tentang ekonomi Tiongkok dan seberapa buruk penderitaannya sekarang. Saya yakin pasukan 50 sen PKT kemungkinan akan menjatuhkan video apapun yang mengkritik PKT untuk menekan jangkauannya. Mereka telah ketahuan melakukan ini sebelumnya juga. Jadi, jika kalian dapat meluangkan waktu sebentar dan menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini, itu sangat membantu video kami. Sekarang, sementara PKT menekan kritik apapun, mereka juga telah meningkatkan propaganda mereka untuk menyebarkan sentimen anti-Amerika di seluruh Tiongkok dan di antara warga negara Tiongkok. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan memposting klip ketua Mao Zedong. Kita bukan orang yang dapat memutuskan. Itu tergantung pada Presiden Truman, dan itu akan tergantung pada Presiden Eisenhower atau siapapun yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat berikutnya. Terserah mereka, tidak peduli berapa lama perang ini akan berlangsung. Kita tidak akan pernah menyerah, kita akan berjuang sampai kita benar-benar menang. Mudah bukan? Bagian paling ironis dari penggunaan klip ini adalah fakta bahwa Mao Zedong mengatakan ini pada tahun 1953. Segera setelah mengatakan ini, hanya 2 tahun setelah klip ini, Mao membuat lebih dari 50 juta warga Tiongkok mati kelaparan dengan membunuh produksi pertanian negara itu. Dia memerintahkan jutaan dan jutaan petani untuk berhenti bertani dan beralih ke produksi baja dan besi. Sementara itu, ratusan juta warga Tiongkok tidak punya makanan untuk keluarga mereka dan mereka mati kelaparan. Sepertinya Xi Jinping mencoba melakukan hal yang sama, karena meskipun para pemimpin Tiongkok tidak menyadarinya, warga Tiongkok menyadari bahwa Tiongkok terlalu bergantung pada pasar Amerika dan hampir tidak mungkin bagi bisnis Tiongkok untuk menggantikan pasar itu dalam semalam. Sebenarnya, kami memiliki warga Tiongkok lain di sini yang menjelaskan ini sesederhana yang bisa dilakukan. Sejujurnya, beberapa hari terakhir ini, saya tidak tahan lagi berhenti berbicara tentang menaikkan tarif dan berdiri teguh. Seperti itu adalah film laga. Mencoba untuk bertindak tangguh adalah jalur cepat menuju penghancuran diri. Menghasilkan uang itu yang sebenarnya. 350 juta penduduk Amerika Serikat mengendalikan sepertiga pasar konsumen dunia. Anda tahu apa artinya itu? Dari setiap $3 yang dibelanjakan di seluruh dunia, 1 diantaranya berasal dari dompet warga Amerika. Uni Eropa berpenduduk 450 juta orang. Tetapi daya beli mereka bahkan tidak mendekati Amerika. Kami memiliki 1,4 miliar orang yang bekerja keras membuat barang, tetapi daya beli kami hanya 1/5 dari Amerika. Angka-angka itu ada di sana. Kita bisa mengumpat Amerika Serikat karena menjadi pengganggu, menaruh makanan di meja Anda. Dolar yang mereka pegang adalah tiket emas dalam dunia bisnis global.
Semua orang berteriak, kami tidak membutuhkan pasar Amerika. Bangun! Kamu pergi berjualan di Asia Tenggara. Kamu dibayar dalam rupiah Indonesia. Pergi ke Amerika Selatan. Itu peso. Nilai tukar akan memotongmu bahkan sebelum kamu mendapatkan uangmu. Tetapi ketika kamu menjual ke Amerika, kamu dibayar dalam dolar Amerika yang dapat dibelanjakan di mana saja di dunia. Lihat perang Rusia-Ukraina. Semua neraka pecah, tetapi dolar Amerika masih duduk manis di singgasana dunia. Itulah kenyataan. Melangkah keluar dari sistem dolar, dan kamu bahkan tidak memiliki tiket ke permainan perdagangan internasional. Dan jangan berikan itu padaku. Mari beralih ke Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bicara tentang saudara-saudara Afrika kita, banyak dari mereka bahkan tidak memiliki listrik yang andal. Bagaimana mereka akan membeli peralatan mewahmu? India terlihat seperti pasar yang besar. Tentu saja, tetapi semoga beruntung mendapatkan bayaran. Mereka akan mengulur-ulur waktu sampai bisnismu bangkrut. Hanya Amerika, dengan lebih dari 300 juta konsumen kelas menengahnya, yang berdiri di sana dengan dompet terbuka. Tidak ada penipuan, tidak ada pembayaran yang tertunda. Bahkan dengan semua sanksi selama beberapa tahun terakhir ini, itu masih pasar terbersih di bumi dibandingkan dengan tempat-tempat di mana kamu harus berurusan dengan suap dan pemerasan. Amerika seperti bisnis surga. Inilah masalahnya. Modal 10.000 kali lebih pintar daripada kamu dan saya. Dana kekayaan negara Norwegia, uang minyak Timur Tengah, dana pensiun nasional dari seluruh dunia. Mereka semua telah menuangkan uang mereka ke pasar saham Amerika. Tidakkah Anda pikir negara-negara itu juga ingin bertindak keras? Tetapi kenyataannya, tanpa Amerika, mesin konsumsi terbesar di dunia, produk Anda bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mencapai titik impas, apalagi menghasilkan laba. Bergantung pada Rusia, Iran, ayolah, mereka hampir tidak bisa bertahan hidup dengan menjual sumber daya mereka. Mudah untuk mengutuk penjajahan Amerika, tetapi jauh lebih sulit untuk menghadapi kenyataan. Pada akhirnya, rantai pasokan global bermuara pada satu kebenaran sederhana. Siapapun yang memegang daya beli, dialah yang memegang kekuasaan. Titik. Amerika memiliki 5% dari populasi dunia, tetapi mengendalikan sepertiga dari konsumsinya. Itu adalah dominasi pasar yang absolut. Anda dapat membencinya semau Anda, tetapi ketika 70% dari manufaktur Anda bergantung pada ekspor dan 80% dari cadangan devisa Anda bergantung pada perdagangan, kehilangan pasar Amerika pada dasarnya memotong jalur hidup Anda sendiri. Bagi mereka yang berteriak, kami lebih suka tidak menghasilkan uang dari Amerika. Dengarkan. Orang-orang biasa perlu makan, perusahaan perlu membayar gaji, pemerintah perlu cadangan mata uang asing. Jika Anda benar-benar ingin bermain keras dengan Amerika, yang saling menyakiti dalam prosesnya, siapa yang akhirnya kalah? Itu adalah para pekerja di jalur perakitan. Itu adalah pemilik usaha kecil yang menjalankan pabrik. Itu adalah setiap orang biasa yang mencoba mencari nafkah melalui ekspor. Mencoba bertindak tangguh dalam menghadapi kekuatan pasar yang luar biasa itu hanya kebodohan. Jika sudah waktunya untuk menundukkan kepala dan bernegosiasi, maka tundukkan kepala Anda. Jika sudah waktunya untuk memotong keuntungan, maka potong keuntungan sekarang. Mempertahankan pekerjaan Anda lebih penting dari apapun. Saya hanya putus sekolah menengah, tetapi bahkan saya tahu dalam dunia bisnis, kesombongan tidak berarti apa-apa, hanya penawaran dan permintaan yang penting. Anda tidak tahu betapa manisnya pasar Amerika sampai Anda melihat angka-angka sebenarnya. Daripada meneriakkan slogan-slogan, lebih baik untuk mengetahui cara bermain sesuai aturan mereka dan menghasilkan uang. Isi kantong Anda dengan dolar Amerika terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat berbicara tentang peningkatan industri atau membuang dolar. Jika tidak, itu hanya omong kosong. Menundukkan kepala untuk menghasilkan uang tidak ada yang memalukan tentang itu. Tetapi mempertaruhkan mata pencaharian orang biasa hanya untuk menyelamatkan muka. Sekarang, itu adalah kebodohan yang nyata menurut pendapat sempit saya. Jika membuat hidup lebih baik untuk orang biasa berarti kita harus merangkak untuk menghasilkan uang, maka biarlah. Salah satu masalah terbesar yang sedang dihadapi PKT saat ini adalah kenyataan bahwa Tiongkok adalah satu-satunya negara yang berperang dengan Amerika Serikat. Ini berarti PKT adalah satu-satunya yang akan paling menderita. PKT benar-benar ingin semua negara lain, seperti Vietnam, Kamboja, dan India, untuk berdiri di front persatuan. Itulah mengapa PKT mulai menyebarkan kampanye misinformasi ini, di mana mereka mengatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan sebenarnya bermitra dengan Tiongkok untuk menanggapi tarif Amerika Serikat. Padahal sebenarnya,
Jepang dan Korea Selatan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengatakan bahwa itu bukan cerita yang benar. Mereka bahkan belum membahas ini satu kali pun. Saat itulah banyak orang mulai menyadari dan mulai menyatukan potongan-potongan informasi. PKT ingin negara lain berdiri di samping Tiongkok untuk melawan Amerika Serikat, dan itulah mengapa Xi Jinping baru saja mengumumkan perjalanan darurat ke Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Namun, sayangnya bagi Xi Jinping, semua negara ini telah setuju untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat, sehingga sepertinya rencana ini tidak akan berhasil. Tetapi inilah mengapa PKT sangat mendorong propaganda jenis ini di media sosial Amerika Serikat, media sosial yang sama yang bahkan tidak boleh digunakan oleh warga negara Tiongkok. Namun, pejabat Tiongkok menggunakannya untuk mendorong propaganda pro-PKT di sini. Lihat sendiri. Badai tarif yang dipicu Amerika Serikat melanda dunia, pasar panik. Apa yang disebut suar global sekarang mengutamakan Amerika, menampar sekutu di wajah, memperlakukan dunia dengan praktik predator, dan membuat negara lain membayar untuk maga. Mendorong ekonomi dunia yang rapuh melalui tepi dan melempar dirinya sendiri terhadap seluruh dunia. Dengan Cina di sini, langit tidak akan runtuh. Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, Cina menambahkan output ekonomi Eropa berukuran sedang setiap tahun. Cina memiliki ratusan juta pekerja terampil. Orang Cina terkenal dengan etos kerja yang kuat. Pembangunan Cina selama 7 dekade terakhir adalah hasil dari kemandirian dan kerja keras, bukan bantuan dari orang lain. Inovasi teknologi Cina penuh dengan vitalitas. Dari pengikut menjadi pemimpin, dari buatan Cina hingga dibuat di Cina, setiap hambatan teknologi berubah menjadi terobosan. Investor asing optimis tentang Cina. Bisnis global percaya Cina berikutnya tetap Cina, dan yang terbaik belum datang. Keterbukaan dan kerjasama yang saling menguntungkan tertanam dalam DNA orang Cina. 600 tahun yang lalu, navigator Cina Zheng He memimpin armada ke Samudra Hindia dan sekitarnya, bukan untuk penaklukan teritorial, tetapi untuk perdagangan sutra dan keramik. Saat ini, Cina telah menjadi mitra dagang utama dengan lebih dari 150 negara dan kawasan. Mereka membeli perlakuan tarif nol untuk 100% jalur tarif ke LDC, menikmati hubungan diplomatik dengan Cina yang menunjukkan solidaritas Selatan-Selatan. Untuk bertindak, dunia haus akan keadilan. Pasar membutuhkan untuk memulihkan kepercayaan antara kolam pasar tertutup dan lautan interkonektivitas ekonomi. Mana yang akan Anda pilih? Sekarang, bersama dengan video seperti ini, Cina juga telah mengumumkan bahwa mereka telah memberikan tarif nol kepada banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah rincian pengumuman ini. Cina telah memberikan 33 negara Afrika dengan tarif nol untuk semua ekspor mereka ke Cina. Cina telah tetap menjadi mitra dagang terbesar Afrika selama 15 tahun berturut-turut. Selama bertahun-tahun, porsi perdagangan Cina-Afrika dalam total perdagangan luar negeri Afrika telah meningkat. Sekarang, ini terdengar seperti pengumuman yang bagus. Tetapi apakah Anda tahu bahwa mereka hanya memberikan ini kepada negara-negara Afrika? Cina ingin semua orang percaya bahwa Cina adalah pembela perdagangan bebas, padahal kenyataannya ini hanyalah penipuan murni. Banyak ekonomi Afrika tidak memiliki kapasitas industri untuk mendapatkan keuntungan dari akses preferensial dan ekspor bernilai tinggi, menghadapi hambatan seperti standar teknis dan peraturan yang terus diperluas. Beijing membuat masuknya pasar hampir mustahil, apalagi mendapatkan keuntungan darinya. Secara sederhana, negara-negara Afrika tidak memiliki kapasitas untuk mengekspor banyak barang ke Cina, dan itulah mengapa Cina memberi mereka tarif nol untuk ekspor apapun. Ini seperti saya memberitahu semua orang di Afrika bahwa saya akan menggandakan gaji yang saya bayarkan kepada mereka. Pada kenyataannya, saya tidak membayar siapapun di Afrika apapun. Jadi, bahkan jika saya menggandakannya, itu tidak akan membuat perbedaan. Ini berarti bahwa langkah Cina ini murni performatif untuk semua orang. Itu murni optik. Cina ingin dunia berpikir bahwa mereka adalah pembela perdagangan bebas, ketika pada kenyataannya, Cina tidak benar-benar mempraktikkan perdagangan bebas. Mereka mempraktikkan sesuatu yang disebut merkantalisme, di mana mereka menginginkan akses ke pasar semua orang, tetapi mereka tidak ingin negara lain memiliki akses ke pasar Cina. Itulah sebabnya mereka telah melarang Google di Cina. Itulah sebabnya mereka telah melarang Facebook, Instagram, dan bahkan video ini, YouTube dilarang di Cina.
PKT tidak ingin perusahaan asing masuk ke Cina dan bersaing dengan perusahaan Cina, sementara mereka memberi insentif kepada perusahaan lokal untuk berekspansi menggunakan uang gratis, sehingga mereka dapat pergi ke negara lain dan menyingkirkan perusahaan asing. Izinkan saya menjelaskan apa yang saya maksud dengan ini, karena ini jelas merupakan tuduhan besar. Tetapi ini bukan hanya tuduhan. Baja Cina adalah contoh sempurna dari praktik ini. Anda lihat, PKT memberikan banyak uang gratis dalam bentuk subsidi kepada perusahaan baja di Cina untuk membangun pabrik yang lebih besar dan lebih besar. Sekarang, tentu saja, ini adalah sesuatu yang dilakukan banyak negara. Mereka mendukung industri mereka yang sedang tumbuh dengan memberi mereka subsidi dan insentif pajak. Namun, PKT telah membawa ini ke tingkat yang lain, dan itu karena tujuan PKT jauh lebih jahat daripada hanya mendukung industri yang sedang tumbuh. Anda lihat, PKT terus mensubsidi industri baja Tiongkok bahkan setelah permintaan baja lokal terpenuhi. Itu berarti Tiongkok memiliki lebih dari cukup produksi untuk memenuhi semua permintaan pelanggan Tiongkok. Tetapi tujuan PKT bukan hanya untuk memuaskan pelanggan Tiongkok. Tujuannya adalah membanjiri pasar luar negeri dengan baja Tiongkok yang murah. Dengan begitu, perusahaan asing akan gulung tikar. Pikirkan tentang hal ini. Katakanlah Anda adalah produsen baja Amerika. Anda harus mengeluarkan uang sendiri untuk membangun pabrik. Anda harus mengeluarkan uang sendiri untuk membeli atau menyewa tanah. Dan kemudian Anda harus mengeluarkan uang sendiri atau, saya kira, menggunakan pinjaman bank untuk membayar pekerja Anda, membayar persediaan, dan semuanya. Anda menutupi biaya untuk bisnis Anda. Kemudian, setelah baja siap, Anda memasarkan produksi Anda dan menjualnya dengan harga yang Anda dapatkan, sedikit keuntungan. Karena pada akhirnya itulah mengapa Anda mengambil banyak risiko untuk mendapat untung. Tetapi dengan perusahaan baja Cina, persamaannya sangat berbeda. Perusahaan Cina tidak perlu khawatir membayar tanah. Mereka tidak perlu khawatir membayar sewa karena PKT memberi mereka banyak uang gratis sebagai subsidi. Mereka juga tidak perlu khawatir membayar bunga pinjaman yang mereka ambil dari bank negara di Cina, karena PKT memberi mereka pinjaman tanpa bunga atau dengan suku bunga lebih murah. Di atas itu, terkadang PKT juga membantu mensubsidi persediaan yang digunakan untuk memproduksi baja. Dengan cara ini, ketika perusahaan Cina masuk ke pasar luar negeri, katakanlah di sini di Amerika, mereka tidak perlu menjualnya dengan harga pasar untuk mendapat untung. Mereka dapat menjualnya jauh lebih murah daripada perusahaan Amerika dan tetap mendapat untung. Itu berarti perusahaan Amerika tidak dapat bersaing dengan baja Cina, karena PKT mensubsidi produksi baja. Maka perlahan-lahan, semua perusahaan baja asing akan gulung tikar. Sekarang, tujuan PKT dengan ini sederhana. Jika ada perang di masa depan, PKT tidak ingin negara asing memiliki pabrik yang dapat memproduksi baja. Mereka bahkan tidak ingin negara asing memiliki jenis pabrik apapun yang dapat memproduksi apapun. Karena, pikirkan tentang hal ini. Apa yang Amerika lakukan dalam Perang Dunia Kedua? Amerika menggunakan banyak pabriknya yang memproduksi produk konsumen, dan Amerika menggantinya untuk memproduksi produk terkait perang. PKT tahu ini. Itulah sebabnya mereka ingin menghentikan semua pabrik, dan mereka menggunakan subsidi dan uang gratis untuk menghentikan perusahaan lain. Ketika negara lain mulai melawan balik terhadap ini, PKT melakukan tindakan performatif yang baru saja saya tunjukkan sebelumnya dalam video, dan memberitahu dunia hanya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tiongkok adalah pembela perdagangan bebas. Di sini, kita memiliki CEO JP Morgan, Jamie Dimon, yang menjelaskan dengan tepat mengapa Amerika perlu menjadi kurang bergantung pada Tiongkok dan Rusia jika ada perang di masa depan. China and Russia have made it clear they want to. Tiongkok dan Rusia telah menjelaskan dengan jelas bahwa mereka ingin membongkar sistem pasca Perang Dunia Kedua. Dan saya pikir tujuan dari semua perdagangan ini adalah untuk membuat Eropa dan mitra dagang kita, Jepang, Korea, Filipina, lebih kuat, bukan lebih lemah. Mendekatkan mereka saat kita membangun militer kita. Dan perdagangan apapun yang melindungi militer adalah hal yang harus kita lakukan. Maksud saya, kita membuat banyak kesalahan tentang, seperti yang Anda tahu, farmasi. Kita begitu bergantung pada Tiongkok untuk semua hal. Kita tidak dapat bergantung pada musuh potensial untuk hal-hal yang kita butuhkan untuk militer kita. Dan, Anda tahu, di sana saya cukup simpatik bahwa kita harus melakukan itu. Sangat penting. Tetapi poin tentang keamanan nasional adalah bahwa keamanan ekonomi dan keamanan nasional hampir berhubungan langsung dalam jangka panjang. Anda tahu,
Mudah-mudahan ketika perang ini diselesaikan, dan saya harap demi kepentingan Ukraina, di mana mereka memiliki kedaulatan, telah berakhir, dan kepentingan Israel tanpa terus-menerus diserang oleh teroris di tiga sisi, Anda perlu menjaga aliansi ekonomi bersama. Saya pikir itu akan menjadi kepentingan Rusia, Korea Utara, Iran, dan Tiongkok untuk memecah belah dunia barat. Dan saya pikir itu akan menjadi kesalahan jangka panjang terbesar. Dan saya berbicara tentang lebih dari 30 atau 40 tahun. Saya tidak ingin membaca buku tentang bagaimana Barat tersesat. Inilah tepatnya mengapa Tiongkok panik sekarang. Karena Tiongkok tahu bahwa mereka tidak bisa begitu saja menggantikan permintaan Amerika. Mereka telah membangun semua pabrik dan semua kelebihan kapasitas untuk bersaing dengan bisnis Amerika Serikat dan untuk memenuhi permintaan konsumen Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, konsumen Amerika Serikat dapat mengambil permintaan mereka dan mengarahkannya ke negara lain. Sekarang, saya yakin banyak dari kalian tahu bahwa Amerika akan mengalami penderitaan dalam jangka pendek, tetapi pada akhirnya, Tiongkok akan kehilangan lebih banyak daripada Amerika Serikat saat ini. Right? Now, when you think about this with tariffs, you say, okay, who's flexible and who's inflexible? We can reallocate our demand across borders. Factories that are already built cannot move. They are stuck where they are. China has developed factories for selling to the US consumer market. They have trained workers for selling to the US consumer market. We can move our demand across borders. Those factories and citizens cannot move. They're stuck where they are. And so the incidence will fall on them, just as in the property tax example, right? Now, does this automatically happen on day one? No. But will this happen in the fullness of time? Absolutely. This is just the basic economics of incidence in public finance. And if the incidence is falling on other countries because they're inflexible, the Chinese now have to find someplace else to absorb their demand, to absorb their excess supply. And guess what? There isn't anywhere else to absorb their excess supply. Who's going to buy as much as American consumers? Nobody, right? There is no place else to absorb their excess supply.